Ini spesial banget ya. Jadi sekarang ada guest speaker luar biasa nih. Ada Bang Omar udah hadir nih. Bang Omar ini salah satu peserta SB1M di awal-awal kali ya. Ya, inilah perintis. Perintis. Waktu itu masih cuma berapa orang gitu ya di BBQ kita ya. Bebek Ginyo sama di BRI ya. Dulu BRI duduknya pelan-pelan masih di gitu. meja meeting ya dulu ya. Sama di apa dulu dekat tempatnya Masih BRT tuh? ngerasain di meja meeting ya. Apa namanya dulu kafenya Oh tuh? di ini Kopitiam. Bukan Kopi Kopitiam. Tiam. Yang kecil Yang banget mana? itu kafenya. Oh gila itu udah nggak ada tuh kafenya tuh. Udah diganti loh jadi ini Backyard. jualan kucing. Backyard Cafe. Backyard Cafe. Gila itu juga baru ada 8 orang ya pesertanya ya. Kayaknya Ya masa pokoknya 2 meja aja kita pakai. 2 meja ya. Dulu Bang Omar pertama kali ikut di situ ya. Iya, masih ada Mbak Vega. Aduh gila. Jadi ini keren banget nih salah satu ini ya saksi hidup ya perjuangan SB1M di awal. Dulu teman-teman SB1M itu isinya berempat ya. Kita cuma berempat kumpul ya, Bang Omar ya. Yes. Berempat, yang 3 mentor, yang 1 peserta. Mentor semua isinya. Mentor semua. Kayak gue juga dulu join SB1M juga. Oke, jadi banyak stresnya dulu ya. iya kurikulumnya belum kayak sekarang ya Bang Omar ya. Belum kayak sekarang. Sekarang mah udah keren banget. Keren banget ya. Jadi teman-teman ini salah satu saksi sejarah ya SB1M berdirinya salah satunya Bang Omar ini. Dan Bang Omar ini apa namanya seorang pengusaha properti ya, seorang developer ya. Dia menggunakan kurikulum SB1M ini ternyata kepake untuk semua bisnisnya Bang Omar ya. Yes, betul banget. Betul banget itu. Jadi bukan hanya bukan hanya untuk kurikulum aja, tapi bisa diterapkan untuk bisnis apapun. Nah, Bang Omar ini yang selalu saya cerita setiap saya preview, ya, ada seorang pengusaha properti bisa menghasilkan omset gede banget, ya, pakai online. Nah ini dia orangnya nih teman-teman. Jadi ini selalu saya sebut di setiap preview nih, ya legend banget Bang Omar ya. Pantesin gue sering gatal-gatal nih, sering ngomong Adit. Bayangin setiap Rabu Kamis 3 kali gue sebut nama lo. Omar gitu ya. Omar sama nama gue Omar sih. Omar kan online marketer ya nggak? Online marketer ini. Seminggu 4 kali ditambah hari Selasa malam ya. Iya. Oke, jadi ini hari ini kita mau dengar sharingnya Bang Omar gimana caranya Bang Omar ini bisa di tengah hiruk pikuk dunia bisnis konvensional saat ini ya, yes. Yang katanya properti lagi kurang bagus, tapi Mas Omar ini hebat banget ya Bang Omar ini. Setiap beliau bikin develop cluster baru ya, selalu alhamdulillah ya Bang Omar ya. Kayaknya lancar-lancar aja ya. Lancar. Alhamdulillah ya. Dan proyeknya makin banyak teman-teman ya. Itu dari online semuanya Bang Omar ya. Online itu sebenarnya tools yang luar biasa kalau mau bilang ya. Karena kalau yang istilahnya konvensional itu kita bicara misalkan kita mau bikin gathering atau apapun, kita harus bikin seminar di hotel atau dimanapun gitu. Dengan online ini sebenarnya kita bisa bikin satu konsep yang mana kita ngumpulin, kalau istilah online itu kan kita ngumpulin ikannya dalam satu kolam gitu ya. Nah online ini menarik, kita bisa tertarget dan kita bisa mempercepat proses branding kita sehingga orang lebih cepat percaya gitu loh. Istilahnya bukan percaya, orang lebih cepat mengenal kita dan itu membantu proses orang untuk lebih percaya kepada kita gitu. Karena jualan properti apalagi secara online itu kan orang banyak bertanya-tanya kan, beneran nggak sih bisa jualan properti via online gitu? Atau beneran nggak sih nih orang yang jualan-jualan di online ini bener nggak sih gitu loh? Nah itu dengan beberapa strategi yang bisa kita terapkan itu ngebantu banget gitu. Iya kalau makanya nanti ini kita udah mulai deh, kita udah mulai masuk. Udah live. Udah live ya, udah mulai ya. Ini kalau gue lihat udah ada 3 juta partisipan ya.
Wih. Ini masih di jalan Mas Omar kayaknya orang-orang. 3 juta partisipan ya Amin, lumayan lah amin. nanti. Oh 34, baru 34. Ya. Nanti Kita mau ditambah mulai biasanya, dari mana nih? Kalau gue biasanya kan gue mesti lihat dulu nih viewer kita ini lebih banyak ke apa namanya? Lebih banyak ke bisnis dari propertinya atau mau ke online-nya gitu. Mungkin kalau bicara SB1M irisannya pasti lebih ke online-nya sih ya. Karena jadi SB1M itu kan sekolah Berto 1 miliar kan. sekarang udah berubah Mas Omar namanya. Apa? Sekolah Bisnis Internet Marketing. Oh, SBIM jadi. SBIM. I-nya tuh 1. Iya. Biar kekinian I-nya. Atau sekolah Berto satu kata sama MZ Omar tuh, M-nya MZ Omar ini. Satu hati MZ Omar ya. Iya. Jadi mungkin gini Mas Omar, jadi teman-teman pengen tahu, penasaran banget kan, soalnya setiap preview nama lo gue sebut terus, Yes. Ya, jadi selalu kesebut dan banyak sekali yang datang ke kelas itu ternyata banyak juga para pengusaha properti, baik mungkin dia agen properti atau mungkin dia seorang developer kayak Mas Omar juga. Banyak yang wah Mas ini tengah-tengah era sekarang ini gimana nih menghadapi kompetisi dan di tengah kondisi negara yang bukan negara sih, kondisi ekonomi yang lagi beginilah. Iya. Sebenarnya dibilang bagus, dibilang kurang bagus juga kan. Iya memang. Ini juga ya. Nah, kalau secara makro memang kita lagi agak ngerem ini gitu loh. Terutama di properti ya, itu lumayan ngerem di beberapa skala ininya ya, skala proyeknya. Artinya kayak kalau perumahan-perumahan sederhana atau FLPP sih mereka tetap lari kenceng gitu loh. Cuman kalau yang buat real estate terus juga yang menengah ke atas gitu ya bisa dibilang lumayan slow down gitu loh. Tapi ya alhamdulillah sih kita masih bisa closing ya kemarin pakai Instagram loh. Kemarin sempat closing pakai Instagram. Itu pure ilmunya SB1M. Jadi kalau teman-teman mau tahu caranya itu ikutin itu yang Berto sharing itu pakai gambar terus pakai hashtag, sesimpel itu aja sih gitu. Ternyata bisa juga closing properti melalui Instagram. Cuman mungkin nanti aneh lebih ke ininya ya, gimana kita bisa ngambil angle gambar, bagaimana kita bisa mencari kata kunci, terus konsep-konsep simpelnya seperti apa gitu. Karena ternyata nggak jauh beda sih sebenarnya dengan cara jualan dengan cara jualan produk-produk lain gitu loh. Cuman mungkin kalau properti ini kan istilahnya ya, funnelingnya atau flow-nya itu agak panjang gitu loh dibandingkan dengan kita jual produk ya kayak misalkan retail biasa baju atau produk biasa gitu loh. Nah kita agak panjang lah gitu loh. Kayak ada satu unit rumah nih yang aneh jual ya, itu yang datang tuh banyak banget gitu loh. Artinya kan sebenarnya secara iklan itu dia cukup tertarget dan cukup works gitu loh. Cuman memang belum closing karena ada satu hal di properti itu yang kadang membuat kita tuh ya ini belum rezeki atau belum jodoh gitu. Tapi secara marketing, secara teknis internet marketingnya itu works gitu loh, karena banyak yang datang gitu. Tinggal masalah mereka cocok nggak gitu, terus budgetnya pas nggak gitu loh, terus negonya seperti apa, itu yang membuat akhirnya kita closing atau tidaknya itu di situ gitu. Tapi secara umum internet marketing tuh ngebantu banget buat pengusaha properti untuk mendrive prospek gitu. Jadi makin seru nih.
Oke, mungkin nanti teman-teman ini udah banyak yang ini nih di question and answer, banyak yang ini boleh tahu nggak websitenya apa. Nah mungkin Mas Omar nanti bisa ini ya apa share apa aja sih yang dikerjakan, maksudnya tekniknya seperti apa, lalu misal mungkin websitenya, artikelnya kah, Instagram atau teknik-tekniknya nanti mungkin bisa di-share Bang Omar ya. Iya ya. Ini Ane bisa share screen kan ya? Bisa. Nah Bang Omar sekarang saya jadikan host ya, sudah jadi ininya. Jadi ini saya serahkan ke Bang Omar. Nanti kalau ada yang mau nanya bisa langsung ya teman-teman ya. Jadi bisa langsung ke ini juga ke question and answer. Nanti bisa Mas Omar bisa lihat ya Q&A-nya. Iya. Ini udah kelihatan sini. Mas Omar nggak ada gambarnya, maksudnya nggak ada gambarnya. Oh ini baru pindahin. Baru pindahin. Oke. Nanti Mas Omar tinggal share screen aja tuh, mau share yang ke desktop aja sih paling ini. Share screen ya. Share screen tinggal ke desktop aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Ini gue bisa ngeliat yang lain gimana, Cak? Ini gallery view ini ya, bukan? Lihat. Cara gue ngeliat teman-teman yang lain gimana? Oke, gue share screen aja deh. Ada satu materi yang mau aku share ke teman-teman di sini. Udah kelihatan belum? Kelihatan ya? Oh, nggak ada suaranya nih. Ini udah kelihatan belum? Udah Mas, udah. Udah ya? Oke, ini gue mau share 7 langkah menjadi agent properti. Judulnya gue nggak pakai istilah online atau apapun karena di sini sebenarnya lebih kepada secara keseluruhan seorang agent properti menjadi agent yang berbeda lah dibandingkan dengan yang sekarang sudah banyak jalan ya kan, broker misalkan kayak di beberapa broker agent, perusahaan broker agent gitu ya. Nah di sini karena kita sudah kenalan sama SB1M dan kenalan dengan internet marketing, maka kita menjadi bisa dibilang agent yang sedikit berbeda lah gitu loh ya. Jadi nanti kita jelasin langkah-langkahnya nih seperti apa gitu. Nah ini agak kurang stable ya. Nah ini Brokonus Property Exclusive Webinar, kenalan dulu sedikit ya. Gue Omar. Sekarang ini sebenarnya gue sedang menjalankan satu profesi lagi ya selain internet marketing dan di properti. Gue juga seorang professional coach sekarang, terutama business coach gitu loh. Dan teman-teman yang mungkin lagi kepengen bisnisnya dioptimasi, bisa ngobrol-ngobrol bareng Ane gitu ya, bareng gue. Nanti kita bisa bantu untuk mengoptimize bisnisnya gitu, terutama juga bisnis properti sih. Walaupun bisnis lain juga bisa sih gitu. Nah terus ini ya aktivitas Ane sekarang. Ane juga sebagai seorang dosen, kemudian digital marketer, business coach, dan juga business owner. Nah ini sebelum kita masuk ke langkah-langkah yang 7 tadi, gue pengen masuk dulu nih ke yang namanya mindset seorang agent property. Jadi banyak teman-teman yang merasa kalau agent property itu profesi yang sampingan gitu, profesi yang bisa dibilang mana ya, nggak begitu keren lah gitu. Padahal sebenarnya seorang agent properti itu keren banget loh gitu. Gimana nggak keren? Orang jualannya juga paling murah itu harga rumah berapa sih? Ada sekitar 150 juta, 140 juta. Sampai nilainya miliaran gitu. Ada yang sampai 40 miliar, 10 miliar ada gitu loh yang dijual gitu loh. Artinya sebenarnya seorang agent properti itu adalah seorang pebisnis gitu loh. Seorang businessman yang dilakukan bisa sendiri, bisa juga dia menggunakan perusahaan gitu.
Dan ini adalah profesi terhormat. Supaya nanti ketika melakukan perjalanan nih, sebagai seorang agent itu, ketika mulai kendala-kendala di lapangan, dia akan terus bergerak gitu. Karena ya bisa dibilang karena bisnisnya omsetnya besar, kemudian juga peluangnya besar, tantangannya juga besar juga gitu. Sehingga mindset sebagai orang yang berbisnis di properti dan profesi ini adalah profesi terhormat, maka perlu kita pahami dulu bahwa ini adalah profesi terhormat gitu. Nah, ini kalau ada raise your hand ini gimana nih ya? Oke, gini dulu ya, biar gue jelasin dulu. Tanya jawabnya nanti di belakang mungkin, Mas. Iya, di belakang aja dulu ya. Kita selesaiin dulu ini. Oke, intinya gitu. Jadi harus punya mindset dulu. Apalagi di online. Nanti teman-teman pasti banyak nemui frustasi lah, apa segala macam. Nah, itu di ibaratnya apa ya? Diantisipasi dengan punya mindset bahwa ini profesi keren. Ini bisnis keren dan penghasilannya juga terbuka sangat luas. Apalagi teman-teman bisa branding di online, tambah keren lagi. Karena bisa dengan sangat cepat kita bisa dikenal orang gitu. Kemudian yang berikutnya adalah nih, properti ada di mana-mana. Jadi sayangnya gini, saya sering dapat curhatan ya dari beberapa teman, Bang Omar, kok gue jualan properti susah ya gitu. Kok nggak laku-laku ya, kok gue udah iklan nggak closing ya gitu. Jadi sebenarnya bukan nggak closing, kadang-kadang kalau kita tanya gitu kan, lu udah pasang iklan berapa? 1. Propertinya udah berapa? 1. Ya bisa dibilang gimana mau closing gitu loh, kalau peluangnya hanya 1 gitu loh. Jadi harusnya kita memandang ini sebagai satu bisnis gitu loh. Kalau gue punya istilah gini Om Adit. Jadi properti itu adalah di online ya, itu adalah one location, one optimization. Wih, keren kan? Istilahnya kan? OLOP gitu. OLOP. OLOOP. Jadi one location, one optimization. Jadi kalau teman-teman udah bergerak di online, terutama jual properti, kita tuh mengoptimasi satu lokasi. Dan ada ya ilmunya di SP1N tentang apa namanya? Local business optimization itu ya. Nah, itu dipakai banget. Nanti Google-nya, kemudian artikelnya, kemudian juga copywriting-nya, semua tuh mengacu kita bagaimana kita bisa mengoptimasi secara online di satu lokasi gitu. Makanya nanti kita lihat ke berikutnya ya. Nah, ini siapkan mental Anda nih. Kalau tadi mindset, sekarang mental. Mental itu kalau istilah saya ini 99 banding 1. Banyak banget ya. 99 banding 1. Artinya 99 kita tawarin, ditolak, tawarin, tolak, 1 bisa closing. Ngeri ya? Ngeri, tapi jangan takut, biasanya sih nggak sampai 90 ya, paling berapa, 10, 15, itu kita udah bisa closing. Tapi ini ada nih satu properti yang sedang Anda jual, udah hampir 50 orang yang datang, belum closing. Artinya, I cannot give up. Gue nggak boleh nyerah gitu loh. Karena gue masih punya kuota 99 banding 1. Ntar kalau udah menyentuh angka 99 mungkin gue nyerah kali. Gitu. Tapi nggak juga sih. Gue tambahin lagi ntar 99 gitu. Nah ini mental ini penting. Kenapa? Karena itu tadi, properti ini adalah sesuatu yang unik, barang yang unik gitu loh ya. Tapi dia juga bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah juga gitu. Karena kadang juga ada yang cuman kita baru iklan, 2-3 hari kemudian orang udah respon, bahkan udah bisa closing gitu. Ya, siapkan mental ya. Kemudian ini, start small. Supaya bisa ngelatih mental teman-teman, start small aja dulu gitu loh. Punya propertinya temen, atau punya propertinya kenalan kita, terus ikut sama komunitas ya segala macam.
sehingga nanti paling tidak kita punya kosakata tentang properti, paling tidak kita punya teman yang berjuang sama di properti. Terus juga coba silaturahim sama orang yang kita hormati di bidang properti ya. Waktu itu juga gue melakukan itu juga gitu loh. Dan start small. Kalau boleh cerita sih, dulu gue waktu mulai properti itu justru gue jual rumah gue sendiri pada saat banyak utang. Ya kan, bisnis lagi jatuh, lagi down. Nah itulah sebenarnya perkenalan gue dengan dunia properti. Ketika bisnis gue jatuh, gue harus jual rumah itu secepatnya. Alhamdulillah dalam jangka waktu 1 minggu rumah itu bisa terjual gitu. Walaupun transaksinya itu butuh sampai sekitar 3 bulanan untuk bisa sampai ada pembayaran. Tapi intinya start small supaya bisa melatih mental kita gitu. Kemudian ini nih, memiliki coach dan mentor. Coach atau mentor. Ini juga penting supaya nanti teman-teman ketika berjalan nanti itu ada orang yang bisa dijadikan partner dalam menerabas, istilah gue menerabas ya, menerabas gunung, menerabas hutan yang kita tidak tahu ada apa di balik hutan tersebut. Ya. Jadi pengalaman gue kemarin bulan Mei kemarin, gue pergi ke gunung ya, naik ke Gunung Semeru. Alhamdulillah ada kesempatan, jadi ada teman ngajak ke sana karena sempat gue bantu bisnisnya berjalan, gue dikasih hadiah untuk ikut naik Gunung Semeru gitu. Awalnya sih gue senang gitu, waduh, karena semua dibawain sama dia gitu, barang-barang dibawain, disiapin. Tapi ternyata kalau istilah gue tuh, gue ngelihat puncak gunung itu keren banget, puncak gunung, tapi gue nggak ngelihat gunungnya gitu. Ternyata gunungnya itu ya naik turun, udah gitu hutannya lebat, hitam gelap gitu ya, kemudian licin segala macem. Pokoknya bener-bener istilahnya gue tuh merasakan banget bahwa naik gunung itu bikin gue hampir menyerah sebenarnya. Tapi karena gue punya orang di sebelah gue, punya pembimbing, punya porter, ada juga orang yang menunjukkan jalan gue untuk bisa sampai ke puncak. Itu ketika gue jatuh, ketika gue kepleset, ketika gue mulai merasa pengen menyerah, si mentor ini, si orang yang di sebelah gue ini, teman gue ini, dia memberikan semangat. Ayo, sebentar lagi sampai kok. Pelan-pelan aja gitu loh. Kalau kaki lo sakit, udah jalan pelan-pelan, kita bantu gitu. Nah, seperti itulah sebenarnya kalau kita memiliki seorang coach atau seorang mentor. Jadi teman-teman juga beruntung nih, di SB1M itu kita disediain loh, disediain coach, disediain mentor, sehingga perjalanan teman-teman untuk mendapatkan penghasilan secara online itu dibantu banget gitu. Kira-kira seperti itulah, harus punya coach dan mentor supaya perjalanan kita menuju tujuan yang mau kita capai itu menjadi lebih terarah gitu. Nah kemudian ini, sebagai pemain properti, ini harus fokus. Saran gue, fokus di area mana, teman-teman mau di mana, mau di Bintaro, fokus di Bintaro. Mau di mana, mau di Jakarta, fokus di Jakarta. Atau mau di daerah mana, misalnya di daerah nih, di Tegal gitu, udah di Tegal. Atau di mana gitu. Nah tapi coba teman-teman research, daerah mana yang pertumbuhan propertinya itu cukup bagus perkembangannya. Ya paling tidak lihat ada pabrik kah di sana, ada pusat bisnis kah di sana, ada sekolah kah di sana, ada kampus kah di sana. Itu teman-teman lihat, karena dari pusat-pusat keramaian itulah nanti kita bisa melihat perkembangan propertinya itu akan sangat pesat gitu loh. Seperti itu. Dan fokus aja di situ. Jadi istilahnya area spesialis kalau di properti itu istilahnya. Jadi area spesialis. Ya, oke. Sekarang nih, agent properti itu nih rumus yang Om Omar ini sebenarnya kalau di seminar baru gue kasih ya, cuman spesialis buat SB1M ini gue kasih nih ya. Jadi pakai propertimu, pakai itu kitanya nih, kita pakai skill kita pakai kemampuan kita untuk negosiasi, kemampuan kita untuk melihat propertinya, kemudian kemampuan kita untuk online,
ya kan, terus kemampuan kita untuk nanti meng-closing deal-nya gitu loh. Nah, closing itu ada dua ya, closing ke pemilik propertinya dan closing juga ke pembeli propertinya gitu loh. Itu harus pakai skill. Jadi ini pakai itu adalah itu skill kita. Kemudian properti ya harus ada propertinya. Kita mau fokus nanti juga. Properti itu sangat luas ya. Ada lahan, ada apartemen, ada kos-kosan, ada kontrakan, ada perkantoran. Untuk awal teman-teman bolehlah kita secara global, ya kan, kita jualin semuanya tuh. Kita pengen tahu mana nih yang lebih cocok di kita gitu. Tapi nanti kalau udah mulai bergerak, walaupun tetap kita terima ya listing properti manapun, nanti jadilah spesialis gitu loh. Karena kan ada juga nanti properti yang secondary dan properti yang primary. Primary itu properti baru, perumahan baru. Secondary itu adalah perumahan rumah second atau properti second gitu. Nah itu perlu di describe nantinya dan difokuskan gitu. Nah Mo ini, ya ini bisa-bisa nih Om Omar aja. Mo itu adalah milik owner sebenarnya, punyanya pemilik lah gitu. Yang ini bisa digabungkan gitu, mesti disinergikan sehingga nanti ketika bergerak menjadi seorang agent kita memiliki pemahaman yang menyeluruh. Seperti itu. Om Adit, ini mau kita habisin dulu atau sampai di sini ada pertanyaan nggak? Habisin dulu aja Mas. Habisin dulu? Iya, habisin dulu. Habisin dulu aja ya. Oke. Tekniknya seperti apa? Tanya jawab ya. Baru tanya jawab. Oke, siap. Nah, lanjut. Nah, ini jadi teman-teman sebenarnya konsep ini bisa kita pakai juga buat teman-teman yang jadi developer. Ini bisa dipakai. Tapi juga bisa dipakai kalau teman-teman adalah seorang agent mandiri gitu loh. Seorang agent yang bekerja sendiri gitu loh. Ya bisa dipakai juga. Oke. Nah, ini ada 7 langkah yang kita bisa lakukan ya supaya terjadi penjualan. Ini konsepnya dulu karena nanti kalau bicara teknisnya kan kita bisa pakai macam-macam, bisa pakai Instagram, bisa pakai yang lain gitu ya. Tapi di sini ada langkah-langkah yang teman-teman harus lakukan. Bukan harus ya, istilahnya apa ya? Paling tidak ya teman-teman ikutilah step-stepnya ini supaya nanti langkahnya itu teratur gitu. Makanya kalau mau coaching nanti bisa sih hubungi saya di 0878 jadi iklan ya, nggak apa-apa. Jadi yang pertama teman-teman tuh harus define your niche. Seperti yang tadi saya bilang di awal, properti ini adalah sebuah bisnis yang sangat luas. Ya, ada lahan, ada segala ada lahan, ada apartemen, ada rumah baru, ada rumah second, ada kos-kosan, ada macam-macam lah gitu. Nah, tapi untuk awal teman-teman coba lihat pribadi teman-teman, lihat kemampuan teman-teman untuk paling tidak memilih. Ya, sebenarnya sama kayak di online kan. Kalau di online tuh kita banyak pilihan yang mau jualan dropship, mau jualan produk, mau jualan jasa. Dipilih dulu niche-nya apa supaya nanti kita menjadi lebih terarah gitu loh. Kayak saya misalkan saya fokusnya di primary karena saya menjualan propertinya itu sebagai seorang developer gitu. Jadi kalau saya sebenarnya saya di developer gitu loh. Nah, menjual properti ini adalah sebuah passion saya sehingga saya menjadikan ini sebuah aktivitas yang saya jadikan sebagai sesuatu yang saya kuasai gitu loh. Ya, itu niche-nya, niche propertinya pertama. Terus yang berikutnya adalah kita bicara nanti tadi kan lokasi juga. Jadi niche itu maksudnya ke propertinya, kemudian ke lokasinya, kemudian ke pasarnya. Kita mau masuk di segmen mana? Segmen rumah sederhana, FLPP, kita mau segmen estate, atau kita mau masuk segmen premium. Nah, ini jelasin satu-satu ya. Ada segmen FLPP, ini perumahan-perumahan yang murah, perumahan yang jualnya istilahnya grosiran nih gitu. Paling kita kalau closing tuh dapat sekitar berapa? 2 juta, 3 juta per unit rumah itu. Tapi jualannya kita grosir. Ada orang yang spesialis di sini.
Dan itu juga cukup bagus juga karena ya lumayan kalau kita sekali jualan 10 kan dapat juga 30 juta, 40 juta gitu kan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di estate. Ya perumahan-perumahan yang menengah ya, harga sekitar 300 sampai 700 juta gitu. Ini juga sebenarnya pasar yang gemuk. Pasar yang gemuk. Banyak yang cari karena bisa dibilang sekarang ini penghasilan karyawan, penghasilan orang-orang ya, pebisnis segala macam itu range-nya itu di sekitar segitu, 300 sampai 700 juta ya. Sampai 1 M lah, sampai 1 M lah. Itu masih oke lah, masih bisa jadi target market. Kemudian ada segmen premium. Nah, segmen premium ini bisa dibilang nanti tantangannya agak sedikit besar gitu dan mungkin strateginya berbeda. Nah, kenapa Ane bilang di langkah pertama ini adalah define your needs supaya nanti teman-teman apa ya, nge-brandingnya supaya teman-teman nanti bermainnya fokus gitu loh, nggak kemana-mana. Karena nanti ketika kita mulai di bisnis properti ini akan banyak sekali tawaran-tawaran, akan banyak sekali peluang-peluang yang berdatangan. Seperti itu, ya. Define your needs. Kemudian yang kedua, itu kita harus punya yang namanya get prospect system. Jadi kita harus punya satu sistem yang istilahnya itu membuat kita mudah untuk mendapatkan prospek. Dan online adalah salah satu sistem yang kita pakai. Ya, di sini nih, gue masuknya ke sini aja deh. Ini kan tadi secara menyeluruhnya, get prospect system, personal branding, bla gitu ya. Nah ini di sini get prospect system. Kalau saya sebagai developer, sebagai apa ya istilahnya ya, pengembang, itu yang kita lakukan adalah dua hal, melalui offline dan melalui online. Dua hal ini kita pakai, dua aktivitas ini kita pakai, karena ini adalah bisnis darat ya, bisnis yang apa ya istilahnya, bisnis yang orang tuh harus lihat, orang tuh harus nyentuh, orang tuh harus percaya dulu, orang harus yakin bahwa ini ada sertifikatnya, orang harus lihat kamar mandinya bagus nggak, keramiknya oke nggak gitu, kemudian kualitas bangunannya oke nggak gitu. Untuk rumah-rumah yang menengah ke atas ya, gitu, itu orang harus lihat. Bahkan untuk yang skala ke bawah pun mereka harus paham bahwa ini rumah punya surat-surat nggak segala macem gitu, bener nggak gitu pengembangnya, dibangun nggak rumahnya gitu loh. Makanya aktivitas offline online-nya itu harus berjalan, harus bersinergi gitu. Seperti itu. Ya. Nah, apa prospek sistemnya yang dipakai, yang digunakan? Ya tentunya nanti ada website ya buat yang online ya. Kalau istilah ini ada serangan udara, serangan darat. Serangan udaranya kita pakai online, serangan daratnya nanti kita pakai tools yang lain. Nah, kita bicara yang online-nya ya. Kalau yang online-nya itu simple sebenarnya. Ilmunya SB1M dipakai aja deh. Di situ kita ada website, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, itu aja yang pakai. Ya kan, kalau bisa yang lain-lain kayak Twitter segala macam coba pakai. Cuman udah jarang kali orang pakai Twitter ya. Sekarang intinya sih seperti itu. Punya web, punya YouTube, ada Facebooknya juga, ada Instagramnya juga. Sama, nah khusus untuk properti main juga di marketplace seperti Urbanindo, kemudian OLX bagus juga nih, OLX, terus Urbanindo bagus, ada Lamudi, satu lagi yang bagus tuh Rumah Dijual. Nah itu dipakai supaya nanti kita berkesinambungan tuh dapat prospeknya gitu. Nah untuk masalah teknisnya nanti gue share secara ini ya, bertahap ya. Gitu. Jadi punya prospek sistemnya, dibikin tuh. Kemudian yang ketiga adalah personal branding. Nah ini juga kadang dilupakan juga sama teman-teman ya. Jadi sibuk jualan tapi tidak dibangun brandingnya, karena profesi sebagai agent properti ataupun sebagai seorang marketer properti itu personal branding itu sangat penting. Karena nanti hubungan kita dengan buyer, hubungan kita dengan seller, itu yang dilihat adalah kitanya. Dia percaya nggak sama kita?
dia yakin nggak produk propertinya diserahkan ke kita terus terjual. Terus juga kalau buat bayar gitu ya, dia yakin nggak kalau dia beli lewat kita, properti ini benar, tidak bermasalah gitu. Seperti itu. Jadi bangun personal branding. Nah, bangun personal branding pun gunakan web, gunakan Facebook, gunakan YouTube. Nah, khusus untuk personal branding, gunakan juga LinkedIn. Gitu, supaya nanti terbangun branding kita sebagai seorang agent properti. Dan ini lakukan sebagai sesuatu yang konsisten. Jangan nanti jualan properti, tapi jualan nasi uduk. Ya kan? Kita jualan properti, terus juga kita jualan ayam goreng, gitu loh. Bukan yang nggak boleh, tapi paling tidak konsisten lah, bahwa kita sedang nge-branding diri kita sebagai seorang marketer properti. Ya, itu jurus yang bisa kita pakai seperti itu. Kemudian step yang keempat adalah, nah kalau buat yang mau serius di agency atau sebagai seorang broker profesional gitu, ya dapetin sertifikasi agent gitu loh. Bisa melalui AREB ya kan, atau bisa ikut ke satu broker properti yang besar tuh, biasanya mereka mengadakan pelatihan untuk agentnya, kemudian disertifikasi gitu. Atau buat badan hukum, bikin PT, bikin perusahaannya, sehingga jadi profesional itu brandingnya gitu. Seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini satu poin yang saya perhatikan, banyak sekali teman-teman yang jadi agent itu gimana ya, jualan itu ya pokoknya gue udah pasang iklan di OLX, gue udah pasang iklan di Kaskus, gue udah pasang iklan di sini, udah stop, itulah marketer, dia bilang gitu. Ya saya ada beberapa temen ya yang ikut jualan di perumahan saya di clusteridaman.com, itu saya perhatikan aktivitas marketingnya begitu aja. Jadi kalau udah pasang iklan, beres. Padahal, as a professional agent, sebagai seorang yang menggarap sebuah dagangan yang miliaran, harusnya kita mindset-nya itu adalah, wah, I have to be professional gitu. I have to make a plan, I have to create a plan, I have to make a strategy gitu loh. Jadi, memperlakukan bisnis ini sebagai sesuatu yang profesional. Makanya tadi di awal pertama tadi, saya sampaikan adalah mindset seorang agent properti ini adalah bisnis terhormat, ini adalah profesi terhormat, gitu loh. Sehingga nanti ketika memperlakukannya pun secara terhormat pula, gitu loh, secara profesional pula. Nah, makanya di langkah yang kelima ini kita harus memiliki sebuah marketing plan dan strategi. Nah, ini terkait dengan budgeting kita. Apakah kita nanti pakai Facebook Ads, apakah kita nanti masang di OLX yang berbayar. Nah, itu sebuah insight ya. Jadi ternyata karena saya banyak berhubungan dengan agent-agent lain, kadang kita sharing tuh, ada ibu-ibu yang dia cuma fokus di OLX. Fokus di OLX, dia pakai yang berbayar, udah, dia rajin aja update listingan segala macam, dia banyak closing dari OLX. Ada yang di rumah dijual, yang free gitu ya. Dia cukup bikin 5 email gitu ya, dia bikin 5 postingan yang sama, kemudian dia pasang iklan yang sama ya dengan angle-angle gambar yang berbeda, sama copywriting juga berbeda, disundul-sundul setiap hari. Ya kan, hari pertama dia pakai email yang pertama, hari kedua dia postingan dengan email yang kedua, hari ketiga dengan email yang ketiga. Nanti begitu seminggu berikutnya kan itu bisa disundul lagi, sehingga posisi dari iklan dia tuh ada di atas terus. Nah, itu karena dia punya plan, dia punya strategi. Gitu loh. Kalaupun mau menggunakan yang berbayar, ya tentunya kita harus melakukan testing seperti itu. Nah, ini menjadi menarik karena kita punya plan sama strateginya. Kalau istilah saya itu ada yang namanya GPS. Teman-teman punya goals, gue mau closing berapa per bulan, misalkan 3 unit per bulan misalkan gitu ya. Oh, banyak banget ya. Ya 2 unit lah, 2 unit per bulan misalkan. Apa prioritasnya supaya saya bisa closing 2 unit per bulan? Ya harus dibikin prioritas ya. Prioritasnya gue harus pasang iklan, gue harus punya website, gue harus iklan di Facebook juga, gue harus update, gue harus ambil foto sebanyak-banyaknya gitu. Itu dibikin prioritasnya. Kemudian baru masuk ke strateginya. Strateginya apa? Supaya gue menjalankan prioritas gue tadi, gitu loh.
ya. Nanti kita masuk ke detail. Nah, kemudian kalau sudah punya tadi marketing plan dan strategi, kita juga harus punya yang namanya follow up. Follow up. Ini penting banget karena di properti itu, closing itu, gue kemarin closing satu unit rumah itu ya, itu list atau prospek dari hampir setahun kemarin gitu. Karena dia ngikutin gue gitu, dia merhatiin si Omar nih siapa sih gitu loh. Dia perhatiin ternyata akhirnya dia deal ke kita gitu. Nah, karena kita punya metode follow up. Ya kalau di sini kan kita ada sales script, kita ada autoresponder ya kan. Kita punya WhatsApp segala macam. Ini juga kemarin juga aku baru belajar tuh bahwa dengan WhatsApp kita bisa follow up gitu ya. Ya walaupun secara teknikal gue juga kerjasama sama teman yang ngerti hal itu gitu. Seperti itu. Kemudian, nah ini, jadi kita juga harus bangun tuh Pak, Bu. Kita harus bangun yang namanya halo Om. Tadi connection weak ya? Lanjut. Internetnya hilang Mas. Hah? Tadi internetnya apa? Connection weak katanya. Oh siap. Ya. Tadi sampai mana ya? Ini langsung aja nih. Halo. Yuk. Halo. Dit. Q&A answer. Udah bisa belum nih? Ya, Assalamualaikum. Iya, Bos. Halo. Lanjut aja. Lanjut. Oke. Ya, dan oke. Ya. Oke, tadi sampai di mana ya? Mungkin tadi agak putus-putus ya, di follow up dulu ya tadi. Aneh ulang sedikit ya. Jadi kita harus ada sistem follow up. Kalau orang udah masuk, orang udah telepon, udah WA gitu ya, udah email, bahkan ada yang mungkin udah survei gitu ya. Itu kita harus punya yang namanya follow up system. Jadi bahkan sekarang gue lagi ada sebuah apa namanya konsep ya. Jadi nanti follow up itu bisa berupa video. Ya, jadi teman-teman nanti
istilahnya apa ya? Misalkan gini, ada orang kontak kita nih via WA gitu ya, via WhatsApp misalkan, atau via telepon gitu. Terus karena kan kalau online ini kan kadang-kadang si prospek kita ini ada di ujung mana gitu ya kan, belum tentu dia ada di lokasi gitu ya. Nah, bikin sebuah video yang merespon mereka, ya kan, kita bikin video yang merespon mereka, sehingga jadi gini, Omar, halo Pak Omar, saya tertarik nih sama perumahannya Pak Omar yang ada di Bintaro Teras Premier gitu ya, yang di Jalan Sukabakti. Bisa nggak Pak minta price listnya? Oke Bu, boleh, nanti saya kirim via email. Oke, selesai kan pembicaraan. Nah itu kita bisa nanti bikin satu video yang kita membuat sebuah greetings apa ya? Ucapan selamat datang ataupun ucapan terima kasih Bapak Ibu sudah menghubungi saya, sambil kita syutingnya tuh di properti kita. Kalau saya kebetulan di perumahan kita, di perumahan saya gitu, di perumahan saya, sambil kita tunjukin terima kasih Bapak sudah menghubungi Omar. Saya senang banget Bapak sudah menghubungi saya, dan sekarang saya lagi berada di lokasi di mana Bintaro Teras berada gitu. Kemudian ini adalah beberapa unit yang bisa Bapak Ibu lihat. Saya tunggu Bapak untuk survei. Udah cukup, itu video kayak begitu. Kayak ngebangun apa ya, kalau menurut Anda itu ngebangun sebuah kehangatan dulu, membangun sebuah relation dulu kepada si prospeknya gitu. Itu salah satu contoh pola. Karena ini nanti akan menjadi banyak sekali. Ini akan menjadi sesuatu yang kreatif lah, yang bisa kita buat gitu. Terus poin yang ketujuh tadi, build your client atau build your referral. Jadi klien itu dibangun teman-teman, customer itu dibangun. Jadi jangan cuma sekali closing habis itu nggak ada hubungan apa-apa. Saya punya satu klien itu yang sampai sekarang bisa dibilang jadi kayak teman gitu loh, karena kita ngebangun hubungan sama si kliennya gitu. Dan ternyata saya juga jadi korban nih, ada salah satu agent properti yang sangat bagus sekali, dia punya approach ke saya gitu loh. Jadi sampai bisa dibilang apa kebutuhan saya tuh dia penuhi gitu ya. Misalkan saya kan sedang ada satu unit yang dibantu dijualkan oleh salah satu broker nih. Jadi ibu-ibu ini sangat telaten banget gitu ya. Ketika saya butuh misalkan, Bu, ini tolong tanyain itu dong, bayar lingkungan berapa, sama dia dibayarin, dibantu ngebayarin gitu ya. Kemudian juga kemarin itu sempat saya mau beresin propertinya, diberesin sama dia. Walaupun belum terjadi penjualan gitu loh, tapi dia bantu saya dan saya merasa happy dan terjalin relation. Nah itu sebenarnya penting juga teman-teman, ketika kita sudah bisa menjual ke satu prospek, ya kan, itu kita bangun hubungannya gitu. Bahkan lebih bagus lagi juga kita tawarkan buyer get buyer atau promo-promo lain, sehingga dia mau membantu kita untuk menjualkan produk properti kita. Seperti itu. Nah, intinya sebenarnya itu 7 langkah yang saya buat ya. Sangat simpel sebenarnya, sangat simpel. Tapi karena saking simpelnya juga bukan berarti hal ini menjadi mudah gitu. Karena perjalanannya ini cukup panjang gitu. Nah, supaya lebih santai nih ya, silakan deh kita mulai ngobrol-ngobrol nih. Dan teman-teman perlu dicamkan, saya bukan mau mengajari teman-teman, karena dunia properti sangat luas. Mungkin saya ngerti di sini, tapi saya nggak begitu ngerti di hal lain. Mungkin teman-teman paham di hal lain, nggak ngerti di sini. Jadi kita saling sharing. Sebenarnya dengan saya hadir di malam hari ini, webinar seperti ini, yang saya dapatkan lebih banyak, karena saya nanti akan mendapatkan pertanyaan, mendapatkan sharing dari teman-teman yang ada di acara ini gitu. Oke. Om Ber, Om Adit, mungkin boleh mulai kita tanya jawab? Om Ber? Iya Mas Omar, bisa tanya jawab nih. Ini di question and answer udah banyak tuh Mas Omar. Iya, kita boleh lihat dulu ya.
Question and answer. Q&A itu udah mulai banyak pertanyaan teman-teman tuh. Mungkin sudah bisa di... Oke. Ini Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tulis di Q&A-nya ya. Question and answer-nya. belum ada pertanyaan sini, Atau masih kalau lanjut. mau chat langsung mungkin bisa angkat tangannya mungkin. Oh ini, minta nomor HP-nya dong. Nomor HP. Gue jawab deh. Tapi ini ya, kalau nggak dijawab, bisa jadi gue lagi sibuk atau gue lagi ngapain gitu ya. Oh. Ini pertanyaan dari Bro Arius Muara. Kalau agen kita harus terdaftar di propertinya ya? Nah loh, gue bingung nih. Maksudnya pertanyaan apa nih? Kalau agent kita harus terdaftar di propertinya. Maksudnya mungkin harus terdaftar di kantor brokernya kali ya? Ya ini kalau di properti sih kita bisa dua jalan ya. Kita mau masuk ke kantor broker, ya kan? Misalkan ke Ray White, ke apa lagi tuh, Hardcore, kemudian ke Century 21 gitu ya. Itu kita bisa masuk ke sana, kita lamar gitu ya. Nanti diterima di sana, terus kita jadi bagian dari tim mereka. Atau bisa juga kita menjadi BT. BT itu broker tradisional. Broker tradisional itu ya kita jalan sendiri aja gitu. Yang penting nanti kita paham bagaimana cara menjual, bagaimana cara transaksi, bagaimana cara kita deal dengan penjualnya, bagaimana nanti cara dealnya juga dengan notaris, dengan KPR bank segala macam seperti itu. Kalau saran gue sih untuk awal ikut aja dulu ke kantor broker supaya dapat pengalaman dulu. Seperti itu. Jawab ya. Selain di marketplace tadi, apalagi yang penting dalam teknik jualannya? Ya punya web, Mas. Punya web. Kemudian gue tunjukin deh webnya deh. Ini masih share screen ya? Masih share screen ya? Masih, Mas. Masih ya? Oke, contohnya nih sini. Nih gue cuma pakai Blogspot. Yang berbayarnya ada juga. Tapi kok iya ini deh. Sebentar. Nah, di share screen-nya, Mas. Udah nih ya? Di share ke desktop ya? Ini udah masuk ke share kan? Masih yang PowerPoint. Oh, masih yang PowerPoint ya. Kalau gue mau ganti share-nya gimana? Oh, stop share dulu ya. Stop share. Nah, share lagi ke desktop aja. Share desktop. Kemana? Desktop ya? Ya. Nah, ini jadi apapun yang ada di desktop ke share nih, Mas, desktopnya Mas Ahmad. Udah gitu ya? Ini udah ke share ya? Udah. Oke. Nah, ini contoh ya. Aduh, jangan yang ini nih. Kayaknya kok. Bentar. Karena gue jualnya perumahan ya, jadi ya gue bikin webnya itu dengan nama perumahan gitu ya. Ini sayang internetnya lagi lemot banget ya. Nah di sini nih, sampelnya begini sih, simple. Jadi ayo, lama deh. Nah begini. Jadi teman-teman sekalian gue share flow-nya ya buat yang nanya tadi. Jadi flow-nya itu kita punya landing page. Kita punya landing page, dalam hal ini ya kita punya web lah ya. Kita punya web.
Kalau jualannya satuan, ya teman-teman bikinlah web sendiri yang teman-teman branding, misalkan dengan nama apa lah, misalkan jual rumah di Tangerang.com gitu, atau properti Tangerang.com gitu, atau apapun lah gitu, untuk nanti kita jadikan dia sebagai landing page gitu loh. Nah, maksudnya landing page ini adalah ketika nanti kita ngiklan, si apa namanya prospek kita itu ngelihatnya langsung seperti ini. Kalau saya jualan di Bintaro Teras, udah dia fokus ngelihat satu perumahan, satu informasi yang terkait dengan perumahan yang saya jual, sehingga mereka fokus ke sini gitu loh. Bedanya kan kalau di marketplace itu kan ketika dia klik, contoh di rumah dijual misalkan gitu ya, rumah dijual itu kan akan banyak pilihan gitu loh. Ya walaupun tetap itu kita pakai juga marketplace-nya gitu. Nah kemudian ya kita punya landing page, kemudian kita harus punya sosial media. Sosmednya kalau menurut gue sih ya Facebook, kemudian Instagram, sama YouTube. Nah, gue seneng banget pakai YouTube sama Facebook dan Instagram karena ketiganya ini kombinasi yang ya gue suka aja sih, dan kebetulan gue bisanya itu aja gitu. Dan tekniknya juga nggak begitu canggih-canggih amat sih. Kemudian Facebook, IG, YouTube, sama ketika jualan tuh kita mulai pakai marketplace. Ini ada beberapa marketplace yang recommend ya, misalkan rumah dijual.com, urbanindo.com, lamudi.com, kemudian rumah123.com, rumah.com, dan ada beberapa lagi sih, ini bisa dipakai nih, gitu loh. Nah ini nanti kalau yang di marketplace ini sebenarnya untuk lebih mengarahkan apa namanya properti yang kita jual gitu. Nah kalau yang ini kayak landing page segala macam itu lebih untuk upaya menangkap lebih jauh lagi gitu, ya. Nah kalau struktur yang gue pakai biasanya di landing page itu ya ini ada tipe rumah. Ini sayang lagi lemot banget nih ya punya internet nih. Padahal baru gue bayar ini. Bahlul nih. Jarang mengeluh. Nah ini ada tipe rumahnya. Kemudian ada price list dan set plan. Ini biasanya sih kalau price list dan set plan ini, price listnya gue umpetin. Biar dia kontak gue. Jangan pasang di web. Yaitu supaya terjadi interaksi ya sama kita. Karena kalau langsung kita taruh price list di sini, ya udah dia dapat price list, habis itu kabur, kita nggak dapat apa-apa. Kemudian lokasi ini juga kita perjelas pakai Google Map. Ya, aduh, lama sekali. Ini nanti ada Google Map di sini, kita taruh linknya. Sesimpel ini sih, gitu loh. Kalau agak advance sedikit sih, ada contohnya nih ya. Kita pakai web berbayar. Gitu loh, ini ada gue pakai web berbayar. Aduh, lama banget ya. Lama banget deh. Lama banget. Internetnya lagi payah nih ya. Nah ini, gue pakai begini. Ini sebenarnya ini SB1M semua loh. Pakai aja ilmunya. Cuma gue aplikasikan properti gitu loh bos. Nah ini ada rumah baru ada kirim baru, ada bla 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 gitu kan, ada videonya. Di sini ada opt-in formnya, ya kan. Kemudian ada call to action-nya. Terus di sini kita bicara pain-nya. Banyak orang bertanya bagaimana bisa mendapatkan hunian di lokasi strategis.
Nah ini landing page-nya kan, hanya satu, fokus di satu properti yang kita jual, gitu, ya kan? Nah ini, terus di sini ada sebuah foto yang menunjukkan pada saat itu ada closing satu unit, ya kita pasang bahwa ini properti ini terjual gitu, seperti itu. Nah ini contoh kalau teman-teman jualannya satu produk perumahan yang baru dibangun gitu, ya. Seperti itu sih untuk landing page. Ya nanti untuk fanpage segala macam Facebook itu sama semua sih, hampir sama sih. Ya, gua kasih contoh deh biar nggak ini. Facebook sambil minum ya. Sayang banget nih, lemot banget ya. Entah kenapa nih dia, entah kenapa dia kok tiba-tiba menjadi lemot begini. Apakah karena sekarang sedang weekend ya? Besok libur ya? Ini di lemot begini ya? Oh, ini, langsung aja deh. Teman-teman, maafkan internet ya. Internet sedang lemot. Lemot banget nih. Ih, sebel banget gue. Masih on nggak nih? Mas. Masih on nggak? Ini kok Facebook gue nggak kebuka-buka nih. Ya intinya sih kita bikin Facebook juga. Nah, di sini juga ada, saya bikinnya juga video maker FX nih. Jadi ketika orang masuk ke web kita, truk gitu ya, menarik gitu ya. Ada videonya. Gitu. Nah ini bicara landing page ya, landing page. Kemudian sosial medianya, kalau Facebook segala macam ini kan nanti gunanya untuk kita mengiklan ya. Ini butuh waktu yang lumayan juga nih untuk ngebahas Facebook ya. Kemudian IG, kemudian YouTube. Sebenarnya sih kalau gue ya melihatnya harus satu-satu dipersiapkan gitu ya. Sebelum kita ngiklan Facebook, better bangun dulu Instagramnya, bangun dulu YouTube-nya. Jadi YouTube nanti bikin video. Kalau perumahannya baru, kadang kan belum ada bangunan tuh, ya kan? Ya, yang teman-teman buat adalah video tentang perkembangan pembangunan. Ya entah itu baru masuk truk gitu kan, atau baru land clearing ada traktornya, bikin aja video itu terkait dengan itu. Ya kan nanti masukin ke semua nih, ke YouTube, masukin juga ke IG, masukin juga ke Facebook. Ya. Karena kadang-kadang bingung kan, wah kalau belum ada tuh, kadang-kadang orang bikinnya kan cuma sekedar brosur ya, brosur dibikin video. Itu bagus sih, bagus. Artinya itu one step lah, satu step yang kita buat video tentang informasi perumahan yang mau kita bangun. Tapi kalau gue sih melihatnya, ya kita harus sedikit kreatif gitu, supaya orang percaya kan ya kita ambil aja situasi di lapangan ya, ketika orang, misalkan si pengembangnya baru mulai land clearing,
baru ngebersihin lahan gitu ya, udah diambil aja prosesnya gitu. Nanti 2 minggu kemudian ada progres lagi, ambil bikin video lagi gitu, sehingga video kita tuh kaya dan terjadi sebuah apa ya, progres gitu loh, proses progres yang kita dokumentasikan dalam video gitu. Ini sih tentang kreativitas aja sih, bagaimana kita kreatif dalam menyajikan video, jadi nggak cuman brosurnya aja kita bikin video gitu. Seperti itu. Ini kalau teman baru. Tapi kalau untuk rumahan yang sudah eksis, ya kita bikin video tour, apa ya, home tour ya misalnya. Di home tour, ya kita masuk ke rumahnya, kita lihat jalan sekitarnya, kita lihat pertumbuhan ekonominya di situ, ya kan. Kemudian mungkin di situ ada tempat wisata, kita bisa bikin video di situ. Ya sedikit-sedikit inilah bergaya-gaya vlogger gitu ya. Nah itu kan menarik. Jadi kita bikin video tuh nggak cuma slide gitu, nggak cuma jual rumah gitu, nggak. Tapi kita memasukkan unsur humannya, kita memasukkan unsur bahwa properti itu adalah sesuatu yang hidup gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar jualan produk propertinya, tapi kita menjual lingkungan, kita menjual kitanya juga sebagai seorang marketer gitu. Seperti itu. Ya, kira-kira gitulah. Ini flow-nya tadi kayak gini nih tuh. Walaupun nggak semua ya, karena kalau gue jawab semua ini bisa panjang banget. Biasa kan kalau itu nanti suruh ikut seminar sama workshopnya gue. Nggak. Kemudian ini ada pertanyaan juga nih. Mas Omar, tolong kasih tahu dong interest untuk properti. Terus terang gue sekarang untuk iklan itu, untuk Facebook Ads, gue kerjasama. Kerjasama sama orang yang jago FB. Kalau masalah interestnya, idenya sih dari gue juga sih, idenya dari gue. Jadi gini, gue kasih contoh aja ya, untuk interest di properti. Contoh kayak gue Bintaro Terrace Premier, lokasi kita di Bintaro. Bintaro ini kan dekatnya ke mana? Ke Tangerang. Terus dekatnya ke BSD, dekatnya ke Bintaro juga, dekatnya ke Ciputat, dekatnya ke bandara juga dekat. Nah kita pakai logika aja, kalau ke bandara dekat, berarti kita bisa mencari interest-interest yang terkait dengan bandara, ya kan? Mungkin pilot, mungkin pramugari, dan alhamdulillah ada yang closing pramugari itu di Bintaro Terrace Premier. Yang bisa jadi itu mungkin iklan works gitu loh, karena gue menggunakan interest pramugari untuk jadi bahan iklan gitu loh, ya kan? Nah itu bisa menjadi ide sih. Makanya interest properti ini, makanya tadi gue bilang, teman-teman tentukan dulu niche-nya, tentukan dulu lokasinya, nah nanti dikembangkan sebagai sesuatu yang bisa menjadi bahan iklan. Jadi teman-teman nanti begitu masuk dashboard-nya Facebook, nggak bengong, karena sudah ada research, sudah ada tadi itu, data-data terkait dengan niche-nya yang mau kita jual tadi, seperti itu. Ya. Terus ini Bro Erwin Sasongko, hai Bro Omar, mau tanya bagaimana strategi menjual unit yang masih berwujud video atau foto saja? Tadi udah gue jawab ya. Biasanya kan apartemen ya, biasanya apartemen begitu. Ya ini sih, bikin video, ente lagi ada di kantor marketingnya, ente bicara sama apa namanya, wawancara aja ownernya. Ya kan, tanya, ini Pak sertifikatnya gimana, gitu, surat-suratnya gimana, terus apa namanya, kapan ini mau dibangun gitu loh. Atau ketika dia lagi launching, bikin videonya. Jadi kita kayak vlogger, tapi vloggernya bukan yang alay-alay gitu ya, tapi kita menyajikan bahwa dan meyakinkan bahwa lokasi yang kita jual ini bukan cuma brosur atau video aja, bukan. Tapi ini adalah sesuatu yang akan dibangun gitu loh. Kalaupun masih
tanah atau apapun, datang ke situ, bikin video bahwa ini gue ada di lokasinya apartemen XYZ. Emang saat ini masih tanah kosong gitu, tapi nextnya akan dibangun. Dan gue ada di lokasi ini gitu. Nah itu bisa jadi seperti itu. Oke? Gue jawab yang lain dulu supaya bagian yang lain untuk detailnya nanti kita ngobrol lagi. Om Omar, kalau mau jadi agen properti, kira-kira berapa minimum modal yang harus kita punya? Modal trust. Kalau gue bilang sih modal trust. Kecuali kita mau iklan segala macam ya, tapi awalnya sih kalau gue bilang modal trust. Bangun trust, bangun personal branding, bangun bahwa kita mau kerja keras segala macam itu bisa. Kalau modal relatif sih sebenarnya sih. Kecuali kita mau bikin kantor agent ya, itu ya paling nggak kita harus nyiapin dana sekitar 200-300 juta lah. Om, sharing teknik trafficnya Om, kalau boleh dipraktekin seperti apa? Sharing teknik trafficnya, ya itu tadi sih sebenarnya, karena simple ya, properti itu simple karena bisa dibilang gini, yang gue bilang tadi one location, one optimization. Kita sebenarnya saingannya nggak banyak loh. Kecuali kita di marketplace ya, kayak misalkan ini nih. Di marketplace ini, misalkan Jakarta Selatan nih. Ya kan banyak tuh. Tapi ini kan bisa dibilang, ini yang di Muhammad Kahfi 1 Ciganjur ini satu orang kan jual produk kan. Namanya Omar lagi sama nih. Tapi bukan gue nih. Terus ada lagi yang di Kahfi 2. Ya kan? Kemudian ada lagi yang di, nah ini kan Jakarta Selatan. Ya kan? Tapi bisa banyak sekali orang yang menjual properti di situ. Tapi perlu ingat bahwa lokasi yang kita jual di Muhammad Kahfi ini itu adalah 1 unit rumah. Gitu loh. Gue sengaja sih bikin nggak begitu jelas ya. Biar ntar nanya lagi. Enggak. Serius, gue tadi jawab serius. Kemudian, kemana tadi tuh? Kemana dia? Mas, mau tanya kalau closing tanah lebih ribet ya? Karena beberapa kali saya terbentur di legalitas tanah. Belum apa-apa, tiba-tiba ada beberapa yang ngaku pemilik tanah tersebut dan punya. Jadi kalau tanah nih agak gimana ya? Memang banyak setannya kalau kata orang sih. Gitu. Banyak jalurnya lah gitu. Karena satu tanah itu yang ngaku tuh bisa 15 lapis gitu ya. Jadi kalau tanahnya mesti trik sendiri sih. Mungkin cari mentor lah, cari broker tanah yang udah jago banget, terus ikutin aja dia gimana cara mainnya gitu. Karena gue sendiri belum pernah sih punya pengalaman jualan tanah sih. Gitu loh. Alamatnya di mana, Bro? Wih. Gue di Karawaci. Apa namanya? BSD. BSD sonoan dikit maksudnya. Di Karawaci. Seberangnya Bu Karawaci. Kalau bisnis properti langkah pertama apa ya? Langkah pertama learning. Ya, langkah pertama learning. Gimana mau learning? Ya, ikutin video-video gue, ikutin video-video yang lain, baca buku, ikut seminar segala macam. Tungguin aja mungkin habis Lebaran insya Allah gue bikin seminar juga. Nggak mau kalah sama SB1M. Oh ini bahas mengenai properti, bahas mengenai online shop kapan nih? Wah beda. Online shop mungkin sekitar 2-3 tahun lagi. Nggak bercanda. Mungkin minggu depan kali. Pengalaman yang paling gak enak selama jalan properti apa, Omar? Wah, banyak. Banyak gak enaknya. Aneh pengalaman pada sehingga sekarang jalan sama pengalaman. Sehingga sekarang jalan terus di properti. Tadi yang gue bilang, you have to have a plan. Lu mesti punya passion di situ dan lu harus yakin bahwa ini adalah bisnis yang luar biasa dan itu menjadi satu kebanggaan bisa berada di bisnis tersebut walaupun jatuh bangun. Dan gue juga sampai sekarang masih merasakan kendala-kendala itu
yang cukup berat ya. Makanya gue menganalogikan atau menyamakan ini dengan ketika kita mendaki gunung tadi. Kalau mendaki gunung kan kita ngelihat puncaknya ya, bagus, kemudian dingin segala macam, udaranya segar. Tapi untuk perjalanan menuju ke sana tuh ya butuh perjuangan. Kata kuncinya enjoy the journey. Pak, terkadang suka sebel dengan pihak lain atau buyer, om buyer sekarang saya pegang ya. Gimana caranya supaya buyer tidak lari dari kita? Oh ya, ya ini memang ini salah satu uniknya dari properti itu begitu, Mas Anonymous Attendee. Nggak ada namanya soalnya. Ya emang itu serunya properti begitulah. Itu suka dukanya. Kita udah ada buyer, udah datang, udah nawar-nawar, udah kasih janji manis, tiba-tiba ngilang gitu. Ya itu hak mereka sih, karena memang beli properti itu kan beli kehidupan ya, bukan cuma sekedar beli barang. Kalau mereka mungkin membatalkan niatnya itu ya mungkin karena mereka nggak cocok aja gitu. Ya kita doain aja, kita berdoa. Makanya tadi saya kasih rumus kan 99 banding 1 supaya kita nggak kecewa ketika 1, 2, 3, bahkan 10 orang udah menghubungi kita tuh nggak deal, karena kita masih punya 89 peluang lagi. Thanks Bro Omar, ini nomor saya. Namanya siapa? CH2, namanya siapa? CH2 itu kayak ini rumus kimia. Kalau ganti email lain di marketplace apa perlu ganti nomor juga? Good question. Ada triknya sih. Ada triknya, nomornya diselipin di itunya, di apa namanya, jadi kita pasang nomor yang ngasal aja dulu, tapi agak susah juga ya. Ya modalin lah, pakai nomor baru gitu loh. Namanya kita mau jual rumah ratusan juta sampai miliaran gitu ya, dimodalin lah, gitu loh. Maaf, saya basic di jurnalistik, saya pasang iklan advertorial tentang properti lewat web portal berita saya. Ikut iklannya untuk saya, ditambah 2%. Maksudnya gimana nih? Maaf, saya basic di jurnalistik, saya pasang iklan, Mas Julianus maksudnya apa tuh? Saya pasang iklan advertorial tentang properti lewat web portal berita saya. Duit iklan untuk saya, ditambah, oh maksudnya nawarin iklan nih ke saya gitu. Ya tergantung, kalau trafficnya bagus, terus ini bisa kontak saya sih, ngobrol aja. Atau mungkin teman-teman nanti ada yang mau kerjasama sama Mas Julianus nih, ya kan? Cuman kita mesti lihat dulu trafficnya bagus nggak Mas gitu loh. Seperti itu. Boleh minta materinya tidak? Tadi sedikit tertinggal Mas. Boleh nanti Ane titip ke Adit. Ini Bakir mana nih? Om Bakir ya? Om Bak. Ada tips biar bisa page one Google-nya Om. Wah. Oh iya, ada. Simple sih, kalau aku sih, kalau kata Anang gitu ya. Page one-nya itu pakai ini yang lama ya. Google Business itu loh. Kita daftarin lokasi kita, nih teman, kalau ini otomatis dia sini tuh. Tuh udah banyak yang ini tuh, review sampai 4 segala macem. Iya kan? Kita daftarin ke Google Page Business. Teknisnya sih ya ini aja, YouTube aja, cari di YouTube gimana kita bisa dapetin Google Page Business ini. Gampang banget kok. Nanti dikirimin pin ke kita masukin ke ini ya. Nah, langsung nanti muncul di itunya. Ya pakai teknik LBO juga bisa. Ya misalkan jual rumah di Bintaro, banyak ini artikel-artikel terkait itu. Ya. Apalagi di sini kan banyak jagoan SEO ya di Wisata ya. Komisi berapa kalau di properti? Kisarannya 2% sampai 3%. Assalamualaikum Mas, baru lihat. Mas apakah iklan pakai FB Ads? Pakai. Gimana profitnya? Ya ada. Dan kalau boleh tahu target audience sama spend money-nya berapa nih Mas? Makasih Mas. Spend-nya lumayan.
Karena kita banyak tes juga ya. Karena saya bilang tadi ini jualan properti itu nggak seperti jualan produk lain ya. Artinya kita bisa ngiklan, trafficnya banyak gitu ya. Belum tentu orang mau beli gitu. Mereka suka nih dengan produk propertinya, ya kan. Kemudian mereka tanya-tanya, ternyata budgetnya nggak cukup, ya kan. Kemudian ternyata begitu lihat lokasinya kejauhan. Begitu mau deal, suaminya nggak setuju. Begitu lihat anaknya ogah karena ada pohon asem di situ gitu loh. Takut ada kuntilanak. Nah itu banyak sekali gitu loh faktor. Tapi kalau iklan FB-nya sendiri yang tadi saya udah kasih insight-nya ya. Jadi ketika teman-teman sudah menentukan needs-nya, kayak contoh ya, saya kasih contoh. Pakai iklan yang based on location itu. Kemudian CTW dan PPE. Itu aja sih. Gitu loh. Untuk tahu target audiensnya itu gimana ya? Bicaranya itu tadi. Misalkan saya punya lokasi di Bintaro. Nah, saya lihat sekitarnya. Apa yang bisa kita jadikan target sekitar itu? Karena saya bilang tadi kan, ini adalah bisnis yang sangat-sangat location oriented gitu loh. Sama kayak kita buka toko di situ. Sangat location oriented. Seperti itu. Nah, dari situlah teman-teman buat satu riset terkait dengan audiensnya. Nah, itu dicoba diiklanin. Spend money-nya waktu saya ngiklan sih ya kisaran berapa ya? Kalau untuk satu perumahan tuh 2 jutaan, 2 juta, 3 jutaan per bulan. Itu blognya pakai SEO nggak Mas? Terus terang saya gaptek soal SEO, saya nggak begitu paham. Yang saya tahu ya tadi one location, one optimization. Ketika saya bikin blog itu ya udah, insya Allah karena saya jualan sendiri sih ya, karena saya jualan sendiri nggak ada saingannya siapa gitu. Kecuali saingannya adalah perumahan-perumahan lain di sekitar situ gitu. Ya udah saya kejar-kejaran sama mereka aja dan nggak terlalu nggak terlalu SEO banget gitu. Masih om, terus om, sabar om. Lemot juga di sini. Radar pencana properti berpengalaman terpercaya. Radar mengerti akan kebutuhan. Oh, ini apanya nih? Nggak kelihatan mas. Ini untuk apanya nih Mas Purnomo? Kalau kayak gitu gimana Mas? Oh maksudnya ngiklannya. Kalau untuk copywritingnya, aduh, ini perlu pembahasan tersendiri ya. Untuk copywriting itu, jadi gini, kita jangan kayak pedagang banget lah gitu. Kami Radar Kencana Properti berpengalaman terpercaya. Bukan begitu, tapi kita bicara gini, kalau jualan itu kita bicaranya kepentingan dari customernya gitu. Maksudnya gini, misalkan kalau saya jual perumahan baru, saya bicaranya kepada customer saya adalah Bapak Ibu sekalian, Bapak ketika membeli rumah, apa yang menjadi kekhawatiran Bapak? Pertama, kekhawatiran mereka adalah surat-suratnya benar nggak? Kemudian yang kedua, mereka yakin nggak bahwa perumahan ini dibangun? Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan kualitas bangunannya? Kemudian yang keempat, bagaimana dengan bonafit nggak developernya? Nah, ini yang menjadi copywriting kita. Jadi bukannya kita bicara, wah ini perumahan keren banget, bagus, oke. Itu sih bisa juga, boleh sebagai satu informasi buat si pembeli. Tapi kita bicara ketika jualan itu adalah kepentingan dari si customer. Makanya ketika nanti membuat copywriting, buatlah kepentingannya customer, ya, bukan sekedar info dari kita. Gitu. Wah, telat join nih Om, Kang Omar. Mau tanya nih, seberapa banyak jual properti lewat IG dibanding FB dan YouTube Kang? Semuanya sih efektif ya, cuman kemarin IG itu kerennya itu gue cuman kasih kata kunci terus gue jadiin hashtag. Nah cuman ada satu hal,
ternyata memang ya bukan ngebanggain sih ya, karena gue bikin rumahnya itu lumayan bagus gitu loh. Jadi mereka yang mereka lihat, oh ini kok rumah bagus nih gitu loh. Terus mereka mungkin browsing di hashtag tersebut, dapatlah perumahan kita gitu loh. Makanya saya bilang jualan properti juga kita harus lihat nih produknya seperti apa, baru bicara marketingnya gitu. IG keren, banyakin hashtag, banyakin gambar, banyakin update, dan yang gue bilang tadi, pemilihan gambar, pemilihan video itu juga penting. Ya. Bang Omar, bikin gue pengen jualan properti deh. Oke, fix. Karena gue belum tergabung di properti, rumah gue aja yang bejurkan. Lanjut Bang, ilmunya. Gue mau nyimak dulu sambil nyeruput kopi. Wah, sama, gue juga ngopi dulu deh. Mas Omar, kalau lahan tanah kosong prospeknya gimana? Kalau punya lo, siapa namanya, Xperia C5 Ultra Dual, kalau punya lo, kontak gue. Kita bikin rumah baru di situ, ya kan, bikin perumahan, kita jual. Jadi harganya naik kan. Gitu loh. Salah satunya itu, kalau punya tanah kosong, bangun, develop. Ya kan? Develop. Nah, ada ilmunya. Itu nanti mungkin next apa namanya, webinar nanti. Bagaimana kita develop satu kawasan. Gue insya Allah sih abis lebaran rencana mau bikin workshop seminar terkait ini supaya lebih detail, karena nggak bisa juga nih gue share semuanya di acara malam hari ini, karena bisa sampai besok pagi kali gitu loh. Budgeting untuk ads berapa Omar, dan schedule iklannya gimana? Itu ya gue bilang sekitar 2-3 jutaan sih, nggak banyak sih ya, nggak banyak, tapi ya follow up-nya itu sih sebenarnya. Dan schedule iklannya gimana? Schedule iklan maksudnya gimana nih? Kalau gue sih iklan aja sih. Ada traffic, lihat trafficnya jelek, ganti iklannya. Cuman gitu doang, orang simple banget kok. Very simple. Yang paling penting diperhatikan tuh lokasinya. Terus umur paling apa ya? Umur, ya kita lihat umur orang beli rumah lah berapa gitu. Ya di umur berapa? 25 sampai 35 sampai 40 tahun tuh masih oke. Dites aja semuanya. Kan udah diajarin di SP1M. Om, kalau mau bikin iklan seperti itu apa harus ada izin dan bikin perjanjian dengan owner? Yes, harus ada. Karena juga kan kalau kita nggak ada izin, nggak ada perjanjian, tiba-tiba kita jual, ada buyer, ujuk-ujuk gimana dealnya? Ya kan? Harus izin dulu. Makanya gue bilang ini bisnis profesional. Lu datang ke ownernya, halo Pak, saya Eri Prasetyo, saya adalah agent properti. Boleh saya kenalan dengan Bapak? Begini Pak, saya, nah gitu, di approach gitu. Kenalan dulu, ngobrol. Karena banyak juga owner tuh yang rada-rada aneh gitu loh. Tapi kalau kita sudah kenalan, kita sudah bisa deal sama dia, enak gitu ya. Terus kita bikin surat perjanjian bahwa kita akan jualkan, mereka akan, wah ini Mas Eri profesional banget ya gitu loh. Oke deh, gue jualin rumah gue melalui dia gitu. Seperti itu sih. Bro, saya ketinggalan webinar dari awal. Webinarnya ada direkord nggak? Mungkin nanti tanya sama Om Adit. Telat nih, webnya apa Mas? Kalau gue sih, web gue tuh strategiproperty.com. Kalau lu mau lihat di gue, cari aja youtube.com/mzomar. Rata-rata income per bulan Om Umar berapa ya? Aduh, tanya income. Income-nya segitu. Sensor. Kalau income, aduh nggak enak sama Om Berto, masih kalah sama Berto lah. Berto lebih banyak lah dia, karena tiap hari duitnya masuk. Kalau saya masuknya tuh kadang masuk, kadang puasa gitu loh. Bisa nggak jual properti tanpa modal? Bisa Om. Itu ibu-ibu, saya pernah kenal ada ibu-ibu, kalau istilah saya ibu-ibu pakai Mio, itu tanpa modal, modalnya hanya Mio aja, hanya Mio, karena dia sering keliling ke gang, udah ada yang mau jual, disamperin sama dia, dijualin, iklannya pakai OLX doang. Nggak kayak kita canggih, tapi dia bisa jualan. Gitu. Kita nih karena kebanyakan pengen nggak ngejalanin, beda sama ibu-ibu. Udah, dia datengin orang yang mau jual rumah, ya kan, modal motor, keliling-keliling, ada buyer, diajak keliling-keliling, jadi ada alternatif.
rumah ini nggak keluar, rumah ini masing rumah ini gitu. Intinya adalah you have to be proud with your profession. Om Umar propertinya punya sendiri atau Om jadi brokernya? Ada yang punya sendiri di Bintaro Terrace Premier tuh kawasan yang saya bangun sendiri. Ada juga yang saya bantu jualin, tapi saya lebih fokus ke yang saya bangun sendiri. Apakah cukup efektif beriklan properti di forum jual beli semacam Kaskus and forum? Kalau atau tidaknya, ya kalau gue sih hajar aja semua, lakukan aja, pasang di Kaskus, pasang di Detik Forum atau di manapun gitu ya, pasang aja, karena nanti kita ngukurnya adalah ketika ada orang telepon atau orang WA gitu, kita tanya, Bapak Ibu, Bapak sudah menghubungi saya, terima kasih Bapak sudah menghubungi saya. Boleh saya tanya Pak, Bapak tahu saya dari mana? Gitu, kita tanya supaya nanti kita tahu efektif nggak pasang di Kaskus, efektif nggak pasang di Detik Forum. Di sebelah sana ada Om tutorial ya, ada. Google Business ada kan? Iya, tinggal lihat di situ. Oke, contoh web udah. Om Adit, udah aneh jawab gimana nih? Oke, ada yang mau ini lagi kah? Mau tanya lagi? Ini seru banget ya topiknya ya, Mas Omar ya, keren banget. Ini gue juga jadi ini dulu gue pernah properti juga ya, cuman di sisi yang cerita kurang bagus ya. itu a part of the game, Om. Iya. Jadi intinya sih harus punya mental jadi pengusahanya ya, intinya begitu ya. Mau bisnis apapun sama ya, Mas Omar ya. Intinya ya. Sama. Jadi cuman beda produk, beda target. Intinya semua permasalahan benang merahnya, cara membangunnya, cara mengerjakannya semua sama ya. Betul. Ini kayaknya ada yang masuk lagi ya pertanyaannya. Banyak juga yang nanya gitu. Mana? Enggak ya? Udah semua kayaknya itu. Kayaknya udah sih ya. Halo? Kayaknya udah semua, Bro. Bro? Dit? Halo, jelas kah? Ya, kayaknya udah semua, Dit. Oke, udah semua ya. Ini teman-teman, suara gue jelas nggak Om? Tadi pakai Jelas. Jelas ya. Jadi ini ya, wah keren banget ya sharingnya Mas Omar ya malam ini ya. Jadi intinya pertama untuk jadi harus punya mental pengusahanya dulu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu dulu mindsetnya kita betul-betul bisnis apapun mindsetnya harus jadi pengusaha ya. Yang kedua adalah pada saat kita menjalankannya kita harus menikmati prosesnya ya Mas Omar ya. Yes. Menikmati prosesnya memang tidak ada yang instan lah begitu ya. Jadi harus dibangun dulu. Nah, di SB1M sebetulnya juga sudah dijelaskan dikasih tahu ya. Maksudnya di kurikulumnya sudah ada materinya bagaimana cara membangun pondasinya, bagaimana teman-teman membangun funnelingnya, begitu. Cuman jadi sebenarnya materi kurikulum dari SB1M ini bisa diterapkan untuk semua bisnis sama Mas Omar ya, sebetulnya ya. Setuju banget. Itu emang thank you banget buat SB1M yang kalau gue bilang sih lengkap ya, semuanya lengkap ya. Kalau tadi kan ada nanya IG-nya gimana, sebenarnya ikutin aja yang ada di kelasnya SB1M. Terus kalau tanya YouTube-nya gimana, gue juga pakai ilmunya YouTube yang ada di SB1M. FB-nya gimana, sama. Tinggal mungkin kreatifnya di mana gitu loh. Makanya gue bilang sebenarnya sama aja nih ilmunya, biasa aja gitu loh. Tinggal kreatifnya. Nah, kreatifnya inilah yang nanti mungkin kalau ada kesempatan atau ada
kita bahas lebih detail lagi tuh, gitu Om Adit. Yes, wah ini ditunggu nih sesi berikutnya nih. Ya, tapi intinya semuanya sama, benang merahnya sama, hanya beda produk, beda target. Nah, satu lagi untuk supaya ada passionnya, penting sekali passion ya, untuk ada passion dan greget dan gairahnya pada saat teman-teman untuk menjalankan sebuah bisnis, teman-teman harus punya target. Itu ya. Jadi ini pertanyaan yang cukup sering dilontarkan di teman-teman ya pada saat saya preview delivery member, Mas kita harus punya target ya, gitu. Itu jadi saya kadang-kadang suka bingung dengan pertanyaan tersebut ya karena kok nggak ada target, ibaratnya kayak main bola nggak ada gawangnya gitu ya Mas Omar ya, kurang lebih ya. Nah, Dit, gue boleh sharing dikit nggak Dit sebelumnya Dit? Ada satu metode yang kalau menurut gue applicable lah buat teman-teman terutama yang di online ya. Karena di online ini kadang-kadang kita ada orang jual dropship, main dropship. Ada orang main CPA, kita main CPA. Ada orang main toko online, main toko online. Nah, kalau gue ada rumus nih yang biasa gue sharing juga. Itu kita bicara yang namanya ini nih. Jadi kita pakai GPS, Dit. GPS. Oke. Pakai GPS. GPS itu tingkatan dari goal, priority, strategis. Yes. Nah, ini membuat kita nanti menjadi lebih fokus, membuat kita menjadi lebih clear, membuat kita menjadi lebih yakin apa yang mau kita capai dari goals kita. Contohnya, misalkan teman-teman mau closing 2 atau 1 unit per bulan. Nah, ini kan udah clear goalnya nih, 1 unit per bulan. Kalau gue bicara goalnya 1 unit per bulan, berarti gue mesti punya, saran gue sih bikin 3 priority, supaya nggak terlalu banyak. 3 priority-nya apa? 1, gue bikin web. 2, gue ambil foto dan video. 3, gue ngiklan. Ya kan? Dia udah mulai ke-describe tuh. Untuk gue mencapai 1 unit per bulan, gue harus bikin web. 2, gue harus ambil foto dan video. 3, gue harus bikin iklan. Nah, prioritas ini masing-masing, yang 1 web ini, web ya kan, kita bikin 5 strategi. Gitu loh. Strateginya apa? Berarti gue harus beli domain 1. Terus yang berikutnya gue harus tentukan timnya, ya kan? Terus apa lagi? Gue harus pelajarin apa ya namanya, copywriting dari webnya gitu. Terus nih sampai 5 bikin, ya kan? Kan kalau udah begitu nanti kita jadi step by stepnya tuh jelas gitu Om, ya kan? Di domain, tukang tim, pelajaran copywriting itu jadi jelas banget gitu. Terus yang nomor 2 nih, kan kita ambil foto dan video. Bikin lagi nih 5 strategi apa yang harus gue lakukan supaya gue ngambil fotonya. Berarti kan gue mesti belajar angle, video dan foto gitu kan? Ya nggak? Terus kameranya harus seperti apa gitu kan? Misalkan gue pinjem atau gue beli dulu gitu kan. Terus yang berikutnya apa? Gue harus kecilin, harus gue bikin folder-folder tertentu. Nah itu, jadi nanti kita punya activity itu semakin detail gitu. Terus yang ketiga, itu juga iklan. Iklan kita describe lagi jadi 5 strategi. 1 gratisan misalkan. Gratisan berarti gue pasang di marketplace, ya kan? Kemudian iklan FB Ads. Berarti gue harus bikin berapa ads? Misalkan 2 ads dulu, tes. Terus pasang di IG. Gue harus riset berapa hashtag, gitu loh. Nah, dengan kita membuat GPS ini, maka goals kita yang 1 unit per bulan itu bisa jadi lebih jelas langkah-langkahnya gitu. Ini applicable juga loh buat online, buat di SB1M atau jual sinergi atau segala macam, bisa dipakai Om. Yes, setuju banget Om.
gitu. Gitu bos. Yes, jadi teman-teman ini pelajaran bagus juga ya dari sharing dari Mas Omar ini. Jadi goals itu penting ya, target itu penting sekali. Jadi untuk menentukan membuat lebih jelas Mas Omar ya, arah kita mau kemana. Yes. Jadi kita tentukan set goalsnya, lalu lakukan bukan gini. Mungkin ada istilah kemarin dari Mas Berto bagus banget ya. Kita harus punya dream big, dream yang besar gitu. Target kita apa? Tapi pada saat kita menjalankannya itu bukan big step, bukan big step ya. Bukan melakukan yang satu yang besar, tapi melakukan langkah kecil, small step, tapi dengan move fast, jadi kita lakukan dengan cepat begitu. Nah itu bagus banget ya sharing Mas Berto kemarin. Jadi intinya ya itu tadi, untuk teman-teman mencapai goalsnya kita bisa breakdown kan. Iya, betul. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan gitu, langkah kecilnya, langkah-langkah kecil ya sebetulnya ya, untuk kita menuju apa yang kita inginkan lah begitu. Jadi ini applicable juga di seluruh bisnis apapun ya, sama ya, teman-teman mau bangun bisnis apapun sama, mau bisnis online, bisnis konvensional gitu ya Mas Omar ya. Betul. Oke. Jadi ini teman-temannya, jadi kalau teman-teman mungkin yang masih ada yang free member juga di SB1M ini, sebetulnya kenapa sih SB1M kita pada saat teman-teman masuk itu sudah ada projectnya gitu, untuk yang belum punya produk ya, atau yang lagi udah produk juga kan, kita di sini diajarkan cara memasarkannya juga begitu. Nah, tujuan untuk apa sih? Supaya teman-teman bisa langsung praktek gitu, supaya mengerti benang merahnya, intinya begitu. Karena kalau teman-teman udah tahu benang merahnya, nanti mau sekali lagi mau terapin bisnis apapun sama, cuma beda produk, beda target aja. Funnelingnya, mindsetnya, bagaimana follow up-nya, itu sebenarnya di SB1M sudah jadi satu rangkaian kurikulum ya Mas Omar ya. Bahkan sampai bagaimana cara bangun sistem atau bangun tim di dalam bisnisnya juga, materi kurikulumnya ada gitu. Jadi kayak tadi Mas Omar untuk memasarkan ada, bukan memasarkan sendiri juga gitu Mas Omar ya. Kita ada bangun tim atau bangun ibaratnya bukan merekrut bahasanya ya. Seperti berpartner lah begitu. Ada agen yang bantu masarkan, kita juga reseller lah mungkin ya. Entah bentuknya reseller kah atau apa gitu. Nah, itu jadi kita bangun sistem gitu ya, untuk supaya produk atau bisnis yang kita pasarkan ini semakin lebih berkembang gitu. Jadi kayak Mas Omar kan juga dibantu oleh tadi ada tim dari agen properti lain begitu ya, untuk bantu masarin propertinya seperti. Jadi kita bangun network ya Mas Omar intinya ya. Yes. Halo? Bangun bisnis juga. Bangun bisnisnya dibangun. Yes. Seperti itu. Nah, itu di kurikulum di SB1M ada, bahkan di SB1M yang terakhir itu ada ini ya. Kemarin ada promo buku ini ya, tentu bagus banget ya. Business is Fun judul bukunya. Ya. Itu coachnya Mas Berto ya, dan namanya Coach Johannes J. Pauli. Jadi benar sekali kata Mas Omar, kita butuh coach ya untuk bangun bisnis tuh, betul ya. Nah, indahnya di komunitas ini teman-teman sudah ada mentor, sudah ada coachnya, bahkan untuk teman-teman yang ikut kurikulum Project Legacy atau kurikulum akselerasi, itu langsung di-coach oleh Mas Beto dan Pak Riza. Ya, jadi keren banget ya. Proven jadi itu. Betul-betul itu proven ya. Jadi coachingnya juga Mas Berto punya 15 unit usaha yang autopilot, income miliaran gitu ya. Lalu Pak Riza juga punya bisnis yang autopilot. Yes. Karena banyak coach abal-abal juga. Ini coachnya Pak Riza sudah proven ya. Sudah terbukti dia income-nya minimum 500 juta per bulan dan sudah autopilot juga bisnisnya. Bahkan kemarin baru pulang 14 hari dari keliling Eropa ya. Nah itu perjalanannya bukan backpacker ya, semuanya perjalanan first class begitu. Jadi kita langsung di coaching dengan Mas Beto dan Pak Riza. Jadi itulah indahnya kenapa kita bangun SB1M komunitas, ada itunya ya, buat penyemangat Mas Omar ya. Jadi kita pada saat jatuh, kayak Mas Omar tadi analoginya bagus banget tuh pada saat naik gunung. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ini lagi tanya, mungkin 1-2 pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Itu ada yang nanya apa nih, Dit? Nanya, bentar, ada satu tadi yang di Kalimantan nih. Tadi kelewat. Bentar ya. Yang mana? Tadi di mana ya? Bentar.
Tadi ada. Jadi dia bilang ada punya lahan 2 hektar di Kalimantan. Sebenarnya kalau mau ngedevelop itu ada ilmunya tersendiri sih ya. Mungkin nanti kalau dikasih kesempatan sama Om Berto sama Om Adit, bisa lah nanti gue sharing gimana kita mendevelop satu kawasan sederhana gitu. Walaupun hektaran juga bisa dipakai sih ilmunya, applicable. Bisa sih nanti kapan waktu bisa sharing juga di sini. Itu another way of business dari properti. Kita menjadi developer. Yes. Nah, sama ini pembuktian juga teman-temannya bahwa kurikulum SB1M ini bisa diterapkan untuk kayak Mas Omar ini ke properti ya Mas Omar ya. Jadi kemarin Mas Zia dapat income miliaran dari bisnis batik di Pekalongan. Dia punya ini ya. Ya Zia. Pabrik ya. Pabrik batik. Nah, jadi sama bisa diterapin juga. Terus Mas Wendy kolam terpal ya, budidaya lele. Nah, itu bisa lele. Juga. Yes, jadi betul-betul macam-macam ya. Nah, untuk teman-teman yang masih mikir-mikir mau dapat bisnis, nah kita juga sudah sediain. Nah, ini ada yang tanya nih, apa sih tadi berapa gambarannya? Iya, itu. Iya. Gambaran berapa sih? Buat gambarannya biar bisa nabung mulai sekarang. Oh, gambarannya ada 2 pilihan, ada basic itu 4.750.000, ada premium itu 6.950.000. Oke. Itu biayanya. Tapi 1 kali bayar untuk belajar seumur hidup ya. Wah, ngeri banget nggak? Wah, kalau aneh bilang sih, kalau saya bilang sih ngeri ya. Ngerinya dengan biaya segitu dapat community, dapat ilmu, dapat relasi, dapat kayak gini kan, sharing-sharing kayak begini tuh bisa dibilang kalau ikut di luaran itu berbahaya segala macam gitu ya. Yang di SB1M itu yang di SB1M itu kita saling share gitu. Kalau aku bilang sih sangat-sangat worth it gitu. Yes, dan coba ikut webinar di luaran berapa ya? Ini setiap hari loh webinarnya dari Senin sampai Minggu, bayangin teman-teman. Jadi pembicaranya juga ini ya, maksudnya memang bukan teori, memang para pengusahanya kita share ke teman-teman. Oke, itu teman-teman. Pada malam hari ini mungkin kita tutup, Mas Omar ya. Yes. Oke. Terima kasih Mas Omar udah sharingnya malam hari ini, keren banget ya. Mungkin nanti ada sesi lanjutan mungkin Mas Omar ya. Nanti kita info lagi. Anytime. Yang penting gonya pas aja waktunya. Oh, siap. Ya. Oke, jadi teman-teman itu tadi sharing dari Mas Omar ya. Jadi saya harap teman-teman juga saya doakan semua bisa bergabung di SB1M ini ya. Kita jadi keluarga besar dan kita di tahun 2017 ini ada program wisuda ya. Kembali lagi kalau kita menjalankan sesuatu tidak ada goals atau tidak ada target itu kayak main bola nggak ada gawang ya. Chelsea pertandingan sepak bola Chelsea atau Juventus akan lebih atau Barca akan lebih seru kalau ada gawangnya ya. Bayangin kalau Barca bertanding gitu nggak ada gawangnya kan nggak seru yang lihatnya. Nah jadi kita buat goals tahun ini 2017 kita ada program wisudanya ya. Jadi supaya lebih menarik lah kurikulumnya. Oke. Jadi kalau ada yang wisuda ya ini angkatan pertama tahun ini ya. Oke, itu kita ada program yang terbarunya itu, lalu kita materinya juga semakin lengkap. Oh ya Mas Omar, kita sekarang udah menyentuh angka 771 tutorial, ngeri banget nggak? Mantap. Dan selalu update itu satu video satu hari aja nggak selesai setahun ya. Iya. Jadi, nah kita sekarang udah bagi per semester itu, jadi teman-teman juga bisa ikut ya. Dan kita ada program-program menarik juga di tahun 2017 ini di kurikulumnya. Banyak ya, jadi untuk yang masih free member nanti ada jadwal-jadwal khusus mengenai jam-jamnya kapan aja bisa ikut jadwal webinarnya. Cuman kalau untuk yang sudah upgrade bisa betul-betul full ikut dari Senin sampai Minggu ya, dan ada sesi mentoring juga. Oke. Keren banget ya. Jadi itu sharing hari ini ya. Terima kasih sekali lagi Mas Omar. Kita tutup dengan doa ya, semoga sharing hari ini bisa membawa manfaat, bawa berkah buat kita semua.
Dan semoga teman-teman bisa bergabung dan semua bisa wisuda di SB1M. Ya, jadi oh iya Mas Omar, satu lagi, ini bagus banget kemarin idenya ya. Yes. Kita di SB1 ini menawarkan lifestyle ya. Benar ya Mas Omar ya? Yes. Jadi kita pengen bikin teman-teman tuh jadi seorang pengusaha atau internet marketer, entrepreneur ya, yang punya banyak waktu ya, ada income-nya dan sehat ya. Dan kita di SB1M ini ada jalan-jalan tuh ya, ada jalan-jalan. Oh iya. Jadi teman-teman juga bisa menikmati waktu ya. Waktu kita kemarin seru juga jalan-jalan rame-rame ya, udah lama juga ya. Yes. Ya, kita program jalan-jalan tahun ini cukup banyak, ya. Banyak program menarik lah. Oke, seperti itu. Oke, kita pamit undur diri. Saya Adit RK. Saya Omar. Dan Mas Omar. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Omar. Nah, sama-sama.